Kinan mengangguk. Memang tangan kami kotor karena mengurus sampah manusia seperti dirimu. Lalu siapa yang memberimu hak untuk berurusan denganku? Dharma menuntut. Jika Anda benar-benar cakap maka bawalah ini dengan tuan muda atau seluruh keluarga William. Saya hanya pion dalam skema mereka. Mereka adalah dalang nyata. Itulah sebabnya Marvin sekarang menjadi orang tua yang pikun. Apa katamu? Dharma terkejut. Dia menatap Kinan dengan tidak percaya. Kinan menatapnya dengan dingin dan mengulangi. Itulah sebabnya Marvin sekarang menjadi orang tua yang pikun. Tuan tua, ini semua. Apakah karena kalian, tuan tua berada dalam kondisinya saat ini? Dharma tidak bodoh, dia terjadi pada kebenaran hampir seketika. Kinan tidak mengakui atau menyangkal. Tetapi dari cara dia mengatakan hal-hal itu tidak jauh dari kebenaran. Dharma benar-benar tidak menyangka mereka akan memiliki keberanian untuk benar-benar mengejar Marvin. Villa William seperti benteng dan Marvin selalu memiliki pasukan pengawal bersamanya. Dia sudah sangat berhati-hati dan mereka bahkan berhasil mendapatkannya. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Kemudian, Dharma tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dikhawatirkan. Dharma menatap lurus ke arah Kinan untuk bertanya, apakah kalian berencana untuk menyakiti tuan muda juga? Apakah flu menular ini juga buatanmu? Manajer Dharma tentu saja orang yang pintar, kamu juga berhasil menebaknya dengan benar, kata Kinan sambil tersenyum tipis. Wajah Dharma memucat. Jadi itu kalian? Itu benar. Tapi kamu terlambat menyadarinya, kata Jesse sambil tersenyum jahat. Dharma melambaikan tangannya dengan panik. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Tuan muda pasti akan memperhatikan dan mencurigai kematianku. Keluarga William tidak akan pernah membiarkan kalian bebas. Apakah kamu benar-benar berpikir Erland punya waktu untuk peduli dengan hidup atau matimu? Kinan bertanya sambil menatapnya. Dharma kemudian menyadari bahwa Erland sedang berjuang melawan penyakitnya sendiri. Jika mereka akan berurusan dengan Erland, apakah mereka akan memaafkan seseorang yang kurang penting seperti dia? Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Dharma bertanya dengan hati di tenggorokan. Keringatnya terus berjatuhan dari keningnya. Menghadapi kematian, bahkan batuknya secara ajaib menghilang. Alasan yang kita lakukan secara alami karena balas dendam, jawab Kinan dengan dingin, tatapannya yang mengamatinya sedingin udara di atas kuburan seseorang. Dharma, semua anak yatim tak berdosa yang telah mati di tanganmu kembali menghantuimu. Dharma melebarkan matanya ketakutan. Biasanya, dia mengira membunuh adalah sesuatu yang normal, tetapi pada saat ini, rasa takut mencekik hatinya. Ini semua karena Marvin memerintahkan saya hanya mengikuti perintah. Saya tidak membunuh salah satu dari mereka, saya tidak bertanggung jawab atas kematian mereka. Anda tidak bisa begitu saja menyematkan ini pada saya bersumpah saya tidak secara langsung membunuh manusia sebelumnya. Tidak tahu malu, Jesse menendang dadanya dengan keras, dia cukup marah untuk membunuh. Kamu mungkin tidak membunuh mereka secara langsung, tetapi kamulah yang memberi perintah. Dharma Aldinata, kamu telah membunuh begitu banyak anak tak berdosa sehingga kamu bisa mati 1000 kali dan itu tidak akan cukup untuk membayar dosa-dosamu. Keberanian untuk memberi perintah, maka kamu harus siap menghadapi konsekuensinya. Dharma terbatuk dengan susah payah sebelum tiba-tiba tertawa dingin. Tidak ada dari kalian yang akan keluar dari sini hidup-hidup jika kamu membunuhku. Semua orang di sini milik keluarga William. Bagaimana kamu akan menjelaskan kematianku kepada mereka? Tapi, Dharma melambat dan mengancam, jika Anda mengampuni saya maka saya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa atau kita semua akan mati bersama. Saya memiliki informasi penting tentang keluarga William bersama saya. Mereka tidak akan mengabaikan kematian saya dengan mudah.
Dharma berpikir ini akan menakuti mereka dan sejujurnya, itu membuat kelompok Kinan berpikir 2 kali. Kinan tampaknya telah mempertimbangkan sesuatu sebelum berkata, "Adalah mungkin bagi kami untuk tidak membunuhmu. Beritahu kami semua yang kamu tahu, atau kami akan melemparkanmu keluar jendela sekarang juga." Sam tiba-tiba bergegas ke depan untuk meraih Dharma dan menyeretnya ke jendela. Dia membanting jendela hingga terbuka dan angin malam masuk. Sam memaksa tubuh bagian atas Dharma melewati langkan, dan ketika Dharma melihat ke bawah ke dalam jurang yang gelap, dia merasa kakinya lemas. Kamarnya berada di lantai 10, musim gugur ini pasti akan membunuhnya. Menyaksikan ketakutannya, Sam menyeretnya kembali, melemparkannya ke tanah dan menutup jendela. Dharma lemah di seluruh ruangan karena dilemparkan ke seluruh ruangan. Dia menggunakan energi terakhir di tubuhnya untuk menyeret dirinya ke dinding. Dia bersandar di dinding dan menatap mereka. "Kalian tidak punya nyali untuk membunuhku. Aku." Sebelum dia bisa menyelesaikan, dia berteriak kesakitan karena salah satu lengannya tiba-tiba terkilir paksa. Keringat mengalir di wajahnya dan dia akhirnya menyadari bahwa orang-orang ini serius. "Jika kamu masih menolak untuk bekerja sama, lain kali itu akan menjadi telingamu." Jesse mencabut belatinya dan menelusuri ujung tajam pisaunya di sepanjang rahang Dharma. Dharma takut keluar dari akalnya. Mungkin itu adalah ironi hidup, tetapi biasanya semakin tidak berperasaan memperlakukan orang lain, semakin besar kemungkinan seseorang menjadi pengecut. Mereka memperlakukan hidup orang lain seperti bukan apa-apa, tetapi mereka sangat menghargai hidup mereka sendiri. Demi hidup, mereka akan menjanjikan apa saja. Dharma mengangguk tanpa berpikir. "Aku akan memberitahumu segalanya, tapi apa yang ingin kamu ketahui? Bukankah kamu sudah menemukan segalanya tentang panti asuhan? Bagaimana Anda mengirim anak-anak ke tempat itu setiap saat?" Kinan tiba-tiba bertanya. Dharma terkejut sebelum menyadari apa yang dia maksud. Tiba-tiba dia menyadari betapa dia telah meremehkan wanita ini. Dia tidak akan membiarkan detail terkecil luput dari perhatian. Dia akan memeras setiap tetes informasi yang dia bisa darinya. "Bicaralah." Dharma merasakan baja dingin belati Jesse menyentuh lehernya. Dia berkata tanpa sadar, "Mereka mengirim orang-orang untuk mendapatkan anak-anak. Saya hanya perlu mengatur beberapa orang untuk mengikuti mereka. Apalagi, itu saja. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengasuh anak-anak. Saya tidak punya urusan di luar itu." Kinan mengangguk dan terus bertanya, "Berapa banyak anak yang akan mati dalam setahun?" Dharma menjawab dengan jujur, "Hanya sedikit, tidak banyak." "Berapa banyak?" Kinan mengangkat alisnya. Dharma menjawab setelah meneguk, 1 atau 2 anak yatim akan mati setiap tahun, aku bersumpah." "Sepertinya kamu belum belajar," potong salah satu telinganya. Kinan tiba-tiba memerintahkan. Cengkeraman Jesse pada belatinya mengencang ketika Dharma menambahkan dengan panik, "Ada 4 atau 5, tidak boleh terlalu banyak, atau kita akan ketahuan. Kita tidak bisa mengambil risiko itu." 4 atau 5 masih sedikit, Kinan mencibir. Panti asuhan Engel telah beroperasi selama beberapa dekade. Jika ada 4 hingga 5 kematian setiap tahun, berapa jumlah kematian total mereka? Selanjutnya, Dharma pasti memberi mereka nomor konservatif. Jumlah sebenarnya pasti jauh lebih tinggi. Kesimpulannya adalah tidak satu pun dari mereka yang benar-benar manusia. "Kinan, berhentilah menyia-nyiakannya. Ayo bunuh dia." Jesse mendesis melalui giginya. Memikirkan begitu banyak nyawa tak berdosa yang tewas di tangannya, Jesse tidak sabar untuk menancapkan belatinya ke jantungnya. Dharma berteriak dengan cemas, "Saya sangat kooperatif, dan kalian berjanji untuk mengampuni saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.